Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita tetap sehat. Masih banyak rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita terus bisa bersyukur atas semua nikmat yang diberikan dengan ibadah kita yang lebih baik, dengan ketaatan yang lebih baik, dengan kesolehan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita istiqomah dan husnul khotimah. Salawat dan salam kita persembahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umatnya yang setia melaksanakan syariatnya dan mendapatkan syafaatnya. Saat ini saya akan memberikan penjelasan tentang surat An-Nisa ayat 94 sampai 116. Silahkan ibu-ibu buka Qur'annya dan dibuka langsung surat 4 ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna ardal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannadha alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dalam ayat ini Allah sedang menjelaskan bahwa orang-orang beriman ketika pergi ke medan jihad, ke medan perang fisabilillah, maka dia harus selalu mencari informasi yang benar, harus melakukan tabayun, harus melakukan recheck ketika mereka mendapatkan berita atau ketika mereka akan melakukan satu penyerangan. Sehingga wala taqulu liman alqa ilaikumus salam. Oleh karena itu mereka tidak boleh mengatakan kepada orang yang sudah memberikan salam itu bahwa mereka itu orang yang tidak beriman. Apalagi masalah iman itu ada di dalam hati yang tidak bisa dilihat oleh kita, hanya Allah yang Maha tahu, ini suatu yang batin. Sehingga kalau dia sudah memberikan salam, kita harus akui keimanannya. Walaupun kita belum tahu tentang bagaimana konsekuensi keimanan yang dilakukan oleh dia, apakah dia benar-benar mentaatinya atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menuduh seseorang dengan tidak beriman padahal dia sudah memberikan salam kepada kita. Kemudian setelah itu orang ini diserang karena ini sudah merupakan sebuah di medan perjuangan. Tapi pada saat yang sama sudah mulai beralih kepada niat yang tidak benar. Karena apa? Ingin mengharapkan ghanimahnya, ingin mengharapkan rampasan perangnya. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan arahan kepada kita yang pertama, yaitu sampai di medan perang pun kita harus menjaga nyawa setiap orang mukmin. Walaupun kita tidak tahu apakah mukmin ini adalah orang yang komitmen dengan imannya dan melaksanakan ajaran agamanya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ciri-ciri zahirnya, misalnya dia menyatakan la ilaha illallah atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau dia misalnya memberikan salam kepada orang yang beriman, maka pada saat yang sama harus diakui keimanannya. Dan jangan sampai yang keduanya ini Allah memberikan arahan dalam medan perjuangan, jangan sampai salah niat, salah sasaran, salah tujuan.
Jadi perjuangan itu untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, jangan mengharapkan kesenangan dunia. Karena Allah menyebutkan sesungguhnya yang di sisi Allah justru ada harta yang lebih banyak dan lebih besar. Fa indallahi maghanimu katsirah. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada kekayaan yang sangat banyak, harta yang sangat banyak, maka jangan harapkan ya apa yang ada pada manusia. Nah, inilah Allah mengajarkan kepada kita agar kita dalam memutuskan dan menyikapi seseorang apakah dia mukmin atau bukan harus sangat hati-hati. Bahkan fatabayanu kata Allah, carilah informasi yang benar yang memberikan putusan kepada yang benar juga sehingga kita tidak salah memutuskan tentang sikap kita untuk menghadapi seseorang apakah dia mukmin atau bukan. Nah, dalam hal ini Allah menyatakan innallaha kana aliman khabira, bahwa sesungguhnya innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang mereka saksikan, apa yang mereka beritakan. Jadi pada saat ini Allah mengetahui apa saja yang mereka sampaikan, mereka beritakan, termasuk apa yang mereka putuskan. Apakah yang diterima itu berita yang benar atau salah? Apakah keputusan yang mereka itu benar atau salah? Karena Allah itu maha mengetahui terhadap apapun yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, karena itu dari sini kita di masa sekarang begitu banyak informasi yang selalu hinggap, selalu ada pada HP kita ya, dengan berbagai macam aplikasinya, kita harus bisa membuat keputusan yang benar, jangan sampai kita menyebarkan berita-berita yang hanya kita dapat dari kiriman orang lain, padahal itu tidak belum tentu benar ya tentang apa yang disampaikan oleh mereka. Jadi sebelum kita beritakan pada orang lain, sebelum sampai kita bersikap, orang lain bersikap, maka pada saat yang sama kita harus pandai mencarikan informasi yang benarnya sehingga harus ada tabayun, harus ada ya recheck terhadap kebenaran tersebut. Kemudian ayat yang berikutnya di ayat 95 Allah menyatakan la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu utuddarri minal ghairu uliddarri wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi tidaklah sama orang-orang yang duduk-duduk saja tidak mau berperang sekalipun dia mukmin ketika dia tidak memiliki uzur, ya, uzur yang membahayakannya, dengan orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah dan harta dan jiwa. Ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang yang mengabaikan perintah untuk berjuang dengan orang yang benar-benar berjuang dengan ikhlasnya karena Allah sangat berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang diperbolehkan meninggalkan perintah perjuangan ini adalah orang-orang yang punya uzur, yang uzurnya itu akan bisa membahayakan dia. Apa yang diberikan oleh Allah keistimewaannya kepada orang yang mau melaksanakan perintah dalam melakukan perjuangan ini. Allah menyebutkan bahwa Allah akan berikan karunia ya kepada orang yang berjuang ini dengan harta dan jiwanya lebih baik 1 derajat daripada orang-orang yang meninggalkan ya perjuangan tersebut. Orang yang hanya duduk-duduk santai saja di rumah tidak akan sama nilainya di sisi Allah dengan orang yang melakukan ya ketaatan dalam melaksanakan perintah perjuangan ini. Dan Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya wa kullu wa'adallahu husna. Masing-masing ya Allah berikan janji untuk mendapatkan ya surga ataupun mendapatkan kebaikan. Untuk orang yang memang taat pasti oleh Allah akan dibalas dengan kebaikan, dan kebaikan yang dimaksud di hari akhirat adalah surganya. Wa faddalallahu mujahidina 'ala qaidina ajran 'azima, dan Allah akan berikan keutamaan beberapa derajat ataupun memberikan keutamaan dengan pahala yang sangat besar ya kepada orang yang mau berjuang melebihi daripada atau di atas daripada orang yang tidak melakukan perjuangan. Nah, ini hanya salah satu balasan yang diberikan oleh Allah, bahwa dia orang yang berjuang itu akan berikan surga, kemudian akan berikan pahala yang besar. Selain itu dalam ayat 96-nya Allah menyatakan ada balasan lain yang akan diberikan kepada orang yang mau berjuang di jalan Allah, yaitu darajatim minhu. Yang ketiga ini sebagai balasannya akan diberikan beberapa derajat. Wa magfiratan wa rahmah, dan yang keempatnya akan diberikan ampunan dan akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Inilah kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan perintahnya, ya, untuk melakukan perjuangan fisabilillah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apa yang disampaikan di sini masih sangat umum. Kita tidak tahu seberapa banyak rahmat yang akan diberikan oleh Allah, seberapa banyak ampunan yang akan diberikan oleh Allah, dan kebaikan apa saja yang akan diberikan oleh Allah, derajatnya seperti apa, beberapa derajatnya diangkat oleh Allah. Ini hanya Allah yang Maha tahu seperti apa kualitasnya, kuantitasnya, tapi yang jelas ini akan jadi milik orang yang taat dalam melaksanakan perintah perjuangan. Kemudian di ayat 97-nya Allah menegaskan, innalladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Jadi ketika orang itu dicabut nyawanya oleh malakul maut, ternyata itu tidak langsung mencabut tanpa ada dialog. Rupanya Allah menjelaskan di sini, malaikat akan berdialog, ya, dengan orang yang akan dicabut nyawanya ini. Apa yang dikatakannya? Katanya, dalam kondisi apa kalian ketika akan dicabut nyawamu? Apa yang dikatakan oleh orang yang akan dicabut nyawanya ini? Kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang yang tertindas di muka bumi. Jadi orang ini memberikan alasan kenapa saya dalam kondisi seperti ini ketika dicabut nyawanya, ya. Yaitu dalam kondisi ketika dia tidak hijrah. Sikap-sikap seorang muslim ketika dia sudah menyatakan keislamannya, dia harus mengkondisikan dirinya agar melakukan nilai-nilai agama Islam. Nah, ketika sudah berhijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, harus hijrah seluruh perilakunya sesuai dengan tuntunan Islam. Ketika misalnya sampai meninggal dia ternyata tidak berhijrah dengan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka kata Allah disebutkan dalam ayat ini, malaikat langsung menjawab. Katanya, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ketika kita misalnya tertindas dalam satu daerah, maka seharusnya pindah ke daerah yang aman, hijrah ke daerah yang aman untuk bisa menjaga ketentraman agama, agar nilai agama itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak ada lagi alasan saya tidak berhijrah perilaku saya karena saya tidak bisa melakukannya dengan baik, dengan aman, dengan tentram, sebab saya jadi kaum yang tertindas. Jadi ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, tidak bisa seorang yang sedang tertindas itu memberikan alasannya bahwa saya tidak berhijrah karena saya tertindas di muka bumi. Jadi malaikat itu langsung bertanya, tidakkah ya bumi Allah itu sangat luas, kalian bisa berhijrah ke dalamnya. Jadi pantas di masa Rasulullah pun, ya, ketika para sahabat itu banyak tertindas sehingga banyak terzolimi, banyak tertekan, tidak hanya secara psikis, bahkan juga secara interaksi sosialnya, bahkan lebih dari itu secara interaksi dalam berekonominya, bahkan juga dalam berhubungan dengan keluarga dan masyarakatnya. Pada saat yang sama tetap saja Rasulullah memberikan kesempatan harus bisa menjaga agama supaya istiqomah, sehingga diperintahkan untuk hijrah, ya. Pertama diperintahkan hijrah ke Habasyah, kemudian setelah itu nanti ada hijrah lagi ke Madinah, ya. Karena apa? Dalam rangka menyelamatkan, ya, komitmen kita melaksanakan nilai agama secara istiqomah, sehingga tidak ada alasan ketika mau dicabut nyawa kita membenarkan diri tidak melakukan hijrah karena kita tertindas. Seandainya dia menikmati ketertindasannya sehingga tidak bisa melaksanakan nilai Islam, dan itu dinikmati oleh dia dan dia anggap merupakan satu hal yang biasa, padahal dia punya kesempatan untuk berhijrah ke tempat lain untuk bisa melaksanakan nilai agamanya, maka Allah beritahu apa balasannya. Di ayat ini Allah menjelaskan, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempatnya ada di neraka jahanam. Nauzubillah, ini merupakan tempat yang paling buruk, wasa'at masira. Jadi di sini kita tahu bahwa setiap mukmin setelah dia berislam, setelah menyatakan keislamannya, wajib melakukan hijrah. Dengan hijrah inilah maka dia akan menjadi muslim yang taat. Semoga bisa menjadi muslim yang kafah.
Sebab seorang muslim dituntut untuk bisa melaksanakan nilai-nilai agamanya. Sehingga ketika misalnya baru bisa melakukannya 10%, dia meningkat pada 20%. Setelah 20% dia meningkat, terus meningkat sampai nanti dia mendekati kepada yang seharusnya menjadi 100%. Walaupun kita manusia biasa, ada hilafnya, ada salahnya, tapi Allah tetap maha sayang kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk bertaubat dan beristighfar. Nah, karena itu di sini kita jangan meremehkan ya upaya-upaya, usaha-usaha, kerja keras kita untuk melakukan hijrah dari ya nilai-nilai yang tidak islami kepada nilai yang islami, dari keingkaran kepada keimanan, dari kebatilan kepada yang benar, dari yang haram kepada yang halal, dari yang tersesat kepada hidayah, dari yang tidak istiqomah kepada istiqomah. Kita harus melakukan hijrah itu terus bertahap sampai nanti kita benar-benar jadi wanita yang solihah dan istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang akan dimaafkan oleh Allah dari kelompok mustadafin ini? Dari kelompok mustadafin ini yang diberikan uzurnya atau diberikan alasannya dianggap logis, dianggap diterima oleh Allah, dan dianggap itu adalah pengecualian yang akan dimaafkan oleh Allah, yaitu dalam surat 4 ayat 98. Allah menegaskan, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang dianggap tertindas tapi diberikan maafnya oleh Allah, yaitu laki-laki, perempuan, kemudian anak-anak, tapi mereka yang tidak punya keberdayaan, ya, tidak punya kekuatan untuk bisa melakukan hijrah. Laki-laki yang sudah tua, laki-laki yang sakit, ya, kemudian laki-laki yang punya uzur, ya, tidak punya kekuatan dan keberdayaan untuk bisa hijrah. Demikian juga para wanita dan anak-anak, ketika tidak bisa berhijrah, maka mereka ya diberikan maafnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pengecualiannya. Kemudian tentu saja bagi orang-orang semacam ini, maka tidak harus memaksakan diri, karena ketika mereka memaksakan diri akan terjadi bahaya, ya, akan terjadi kebinasaan kepada mereka sendiri. Ini dalam rangka Islam menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Jadi sekalipun penting hijrah itu dalam rangka menjaga keistiqomahan agamanya, tapi ketika itu akan bawa bahaya bagi seseorang, ternyata oleh Allah dimaafkan. Karena Allah itu memberikan nilai-nilai Islam kepada umat manusia menjadi rahmat, bukan menjadi beban. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan dalam ayat 99, faulaika asallahu ayyafu anhum, ya, mereka itulah yang mudah-mudahan ya Allah akan berikan maafnya kepada mereka. Inilah mereka yang tidak bisa berdaya, yang tidak bisa hijrah karena ketidakberdayaan mereka, karena uzur mereka. Seandainya mereka paksakan juga mereka akan binasa, maka Allah memberikan maafnya, yaitu orang-orang laki-laki, wanita-wanita dan anak-anak yang memiliki uzur sehingga tidak memiliki kemampuan untuk hijrah. Nah, ini Allah sebutkan kenapa Allah itu memberikan ampunan dan maafnya kepada mereka. Sebab Allah ini memiliki sifat yang kita kenal dari salah satu asmaul husnanya, yaitu maha pengampun dan maha penyayang. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, ya, lagi maha penyayang. Jadi wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah itu maha pemaaf lagi maha pengampun. Di sini Allah memberitahu kepada kita bahwa sekalipun penting sekali hijrah untuk menyelamatkan agama setiap orang sehingga dia bisa istiqomah sampai husnul khotimah, tapi tetap saja Islam itu tidak memberikan beban di atas kemampuan seorang hamba. Jadi ketika dia tidak berdaya, dia memiliki uzur yang bisa diterima, maka tidak diwajibkan untuk melakukan hijrah, ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang aman untuk bisa mendapatkan keamanan dalam melaksanakan nilai-nilai agamanya. Inilah yang menunjukkan bahwa kita terus diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan nilai Islam. Prinsipnya Islam itu adalah agama yang bawa rahmat, dan Allah tidak pernah berikan beban pada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian di ayat 100-nya Allah menegaskan,
Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Dan barang siapa yang hijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan di bumi ini dua hal. Jadi sekalipun hijrah itu berat, ya, dalam proses hijrahnya mungkin banyak tekanan, dalam proses hijrahnya mungkin banyak ancaman, tapi bagi orang yang kuat dan mampu, dia jangan khawatir, jangan takut, karena Allah akan berikan dua hal. Dalam proses hijrah tersebut, ya, sekalipun dalam prosesnya itu berat, ada tantangannya, ada hambatannya, tapi Allah sudah menjanjikan ada dua hal yang akan diberikan dalam ayat ini, yaitu muragaman katsirah, harta yang sangat banyak. Jadi boleh jadi ketika dalam proses hijrah, ketika kaum muslimin di Mekah dalam kondisi sulit, ya, untuk melaksanakan agamanya karena banyak tekanan dan penganiayaan dari orang-orang kafir Quraisy, maka pada saat yang sama oleh Rasulullah, ya, diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Setelah itu nanti Allah merintahkan Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada sebagian sahabat yang ketika hijrah ke Madinah itu baru keluar dari kota Mekahnya saja sudah dianiaya. Dan kita mengenal keluarganya Yasir, ya. Kita mengenal sekali Ummu Sumayyah sebagai wanita pertama yang syahid dalam perjalanan hijrah. Dia orang yang ketika akan melakukan perjalanan hijrahnya itu harus diikat, ya, kemudian ditarik oleh unta, dibawa lari oleh unta, diikat, diseret-seret di atas gurun yang penuh batu, ya, batu-batu dan pasir. Pada saat sama sampai berlumuran darah, tapi dia terus ingin melaksanakan hijrahnya dan sampai syahid di situ. Pada saat yang sama, yang selamat, ya, sampai ke sana tidak bisa bawa harta apa-apa. Harta semua dirampas, diambil. Rumah dan harta apapun yang ditinggal di Mekah pun dikuasai oleh mereka. Tapi pada saat yang sama Allah menjanjikan muragaman katsirah, kamu akan mendapatkan harta yang banyak. Ternyata subhanallah ada sebuah proses yang buat mereka jadi terpenuhi kebutuhan, ya, kehidupannya, karena Rasulullah sudah memberikan jalan, yaitu dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Sehingga siapapun dari para muhajirin, ya, orang-orang yang hijrah ini ke Madinah, selalu akan ditolong oleh orang ansor. Bahkan orang ansor ini menawarkan pada salah seorang sahabat, jika dia mau dia bisa mengambil sepertiga hartanya. Dia orang yang kaya raya, seperti hartanya luar biasa, jadi orang kaya baru di Madinah. Bahkan lebih dari itu, jika dia mau, ya, salah satu istrinya silahkan pilih, nanti saya ceraikan, kata sahabat ini. Kata sahabat Ansor ini, nanti saya ceraikan dan silahkan, ya, kamu menikahinya, bahkan nanti maharnya akan diberikan. Nah, karena apa? Ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan jalan untuk memberikan rezeki kepada orang ini melalui sahabat tersebut. Bahkan wasa'ah, ya, diberikan tempat yang sangat luas, yang sangat lapang. Jadi sekalipun seorang muhajir yang memang datang berhijrah ini tidak bisa membawa hartanya, bahkan tidak bisa menyelamatkan hartanya dan membawa seluruh keluarganya, tapi tetap ada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah ketika sampai di Madinah di tempat hijrahnya. Apalagi Allah menegaskan dalam ayat berikutnya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajru 'alallah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, jadi bagaimanapun juga ingat, hijrah itu bukan untuk kita mendapatkan seorang wanita yang sudah hijrah lebih dulu, atau bukan untuk mendapatkan kekayaan oleh yang dibawa oleh keluarga kita lebih dulu, tapi kita tetap dalam hijrahnya semata-mata untuk Allah dan Rasulnya. Seandainya dalam kesempatan untuk hijrah ini ternyata datanglah kematian, maka pahala hijrahnya tetap didapatkan. Pahala hijrah yang tadi disebutkan di atas, ya, akan mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka pada saat yang sama, kata Allah dalam ayat ini, pahala tersebut tetap didapatkan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah memberikan balasan kepada dia pada dia belum sampai ke tempat hijrahnya? Karena dia sudah meninggal di tengah perjalanan. Sebab Allah itu Maha Penyayang. Kenapa orang yang hijrah semacam ini jadi bersih dosanya? Karena diampuni oleh Allah. Sebab Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Nah, karena itu dalam mentaati perintah Allah jangan memperhitungkan, jangan mempermasalahkan dampak-dampak atau akibat yang harus dilalui oleh dia dalam proses ketaatannya. Karena Allah ketika memerintahkan tersebut sudah menyediakan banyak kebaikan yang akan menjadi balasannya. Apakah nanti sampai ataupun tidak kepada amal tersebut, selama sudah berikhtiar, sudah mulai dilakukan,
maka Allah tetap akan memberikan balasan yang sama seperti orang yang tetap hidup dan bisa ya sampai ke tempat hijrahnya. Kemudian di ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Dan apabila kalian keluar ya, berjalan di muka bumi, jadi menjadi musafir, maka tiadalah dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Seorang musafir ya, yang memang dalam perjalanan musafirnya dia tetap punya kewajiban untuk melakukan sholat, dari mulai sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Tidak ada yang diringankan oleh Allah dengan dihapus salah satu dari 5 waktu sholat ini, tapi oleh Allah diringankan cara melaksanakannya. Bagaimana cara melaksanakannya supaya ringan bagi seorang musafir? Yaitu boleh dikosor. Boleh dikosor, boleh diringkas. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, ini semuanya 4 rakaat dilakukannya. Tapi ketika musafir boleh dikosor, diringkas jadi 2 rakaat. Seandainya dalam perjalanan safar ini yang dikaitkan dengan perjalanan tadi, mungkin perjalanan hijrah, mungkin perjalanan perjuangan, takut nanti terhadap fitnahnya orang kafir, ujian dan ancaman dilakukan oleh orang kafir. Karena orang kafir itu bagaimanapun juga kalau kata Allah di sini akan jadi musuh yang nyata. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Orang-orang kafir itu bagi kalian menjadi ancaman yang nyata, jadi musuh yang nyata. Itulah yang terjadi ketika di masa Rasulullah SAW, pada saat para sahabat harus berhijrah, pada saat para sahabat harus melakukan perjuangan di jalan Allah. Maka pada saat yang sama jika hal itu terjadi di masa kini, hukum ini juga berlaku sehingga kita pun ya bisa melakukan sholat qashar. Bahkan dalam hadis juga disebutkan kalau kita sedang musafir, sekalipun tidak ada fitnah dari orang-orang kafir, kita diperbolehkan mengqashar sholat karena ini adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, tentu saja keringanan ini kita terima sebagai satu kemudahan yang akan membuat kita tetap bisa melakukan sholat dalam perjalanan, dan kemudahan-kemudahan ini menjadi rahmat bagi kita semua. Kemudian di ayat 101-nya Allah menegaskan, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Dalam ayat ini Allah sedang menjelaskan tentang sholat khauf, sholat di medan perang. Ini menunjukkan dalam kondisi apapun ketika seorang muslim itu tidak aman, yang namanya sholat tidak bisa ditinggal. Ini sedang dalam ancaman di medan perang. Walaupun dalam keadaan terancam di medan perang, tapi yang namanya sholat tidak boleh ditinggal sama sekali. Sholat itu tetap harus dilakukan. Apalagi orang yang dalam kondisi aman. Dalam kondisi ketika berperang saja sholat tidak boleh ditinggal, apalagi dalam kondisi aman. Dalam kondisi musafir sholat tidak bisa ditinggal, apalagi ketika kita di rumah. Ini menunjukkan betapa sholat itu pantas sebagai rukun iman. Dan pada saat yang sama sholat itu sebagai rukun Islam, ya, sebagai salah satu rukun Islam. Dan lebih dari itu, sholat ini merupakan kewajiban fardu ain, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah, karena itu pantas Allah menjelaskan di dalam ayat ini, dalam kondisi perang Rasulullah tetap harus sholat bersama para sahabat. Caranya bagaimana? Rasulullah menjadi imam, kemudian para sahabat berbaris di belakangnya sambil memegang senjata, tidak boleh senjatanya diletakkan. Tetap harus disandang di tempatnya agar bersiap-siap jika terjadi sesuatu dari musuh. Nanti setelah 1 rakaat, ya, Rasulullah selesai 1 rakaat, barisan ini mundur ke belakang, melanjutkan 1 rakaat lagi karena ini adalah sholat yang dikosor. Kemudian datanglah barisan yang berikutnya di belakang Rasulullah, ikut berjamaah dan Rasulullah di rakaat yang kedua. Nanti setelah Rasulullah salam, jamaah ini kemudian melanjutkan rakaat yang keduanya sendirian.
Subhanallah, Allah memberikan cara kepada kita sholat harus sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Sholatlah kamu seperti ya kamu melihat aku sholat. Nah, karena itu di dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana kondisi sholat orang yang dalam terancam, ya, dalam bahaya ketika di medan perang. Maka seperti itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk ya melakukan sholat qashar ya di medan perang. Waddalladzina kafaru law tagfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Jadi di sini kenapa dalam kondisi sholatnya tetap harus sambil ya menyandang senjatanya, harus tetap dalam kondisi siap dengan senjatanya di tangannya, karena yang menjadi musuh-musuh mereka itu tetap mencari ya, celah kapan ketika orang-orang Islam itu lalai dari senjatanya, lalai dari perbekalannya. Padahal senjata itu untuk bisa mempertahankan ya nyawa mereka. Padahal bekal yang dibawa ini untuk mempertahankan ya kehidupan mereka, sehingga akan ditunggu-tunggu terus kapan orang-orang Islam ini ya melalaikan ya dan meremehkan senjatanya, demikian juga meremehkan ya perbekalannya. Nah, kemudian pada saat yang sama Allah menyebutkan wala junah alaikum in kana bikum adzam mim matarin aw kuntum mardo an tadau aslihatakum. Kata Allah dalam ayat ini menyebutkan tidaklah berdosa bagi kalian meletakkan senjata kalian dalam kondisi dua hal. Yang pertama ketika sakit atau dalam kondisi ketika hujan. Jika terjadi hujan atau terjadi sakit, maka boleh meletakkan senjata. Tapi Allah mengingatkan wa khudhu hidrakum, tetap harus waspada. Tidak boleh dalam kondisi hujannya, dalam kondisi ketika sakitnya, kemudian ya santai-santai saja, tidak menghiraukan tata tertib ya sebagai seorang pejuang. Innallaha adalil kafirina adzaba muhina. Allah menyiapkan azab yang sangat hina untuk orang-orang kafir. Nah, kemudian di ayat 103-nya. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian menegakkan salat, maka jangan lupa ya, berzikirlah kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk ataupun berbaring. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa salat itu untuk apa sih? Salat itu merupakan cara ibadah kita, ibadah ritual kita yang langsung kepada Allah. Jadi ini hablum minallah yang rutin kita lakukan setiap hari 5 waktu dalam rangka untuk kita semakin dekat kepada Allah, semakin bertambah iman dan semakin banyak ingat kepada Allah. Bukankah dengan salat ini kita semakin ingat, semakin khusyuk? Ya, ingat Allah sebagai Tuhan, ingat Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang tidak boleh disandingkan dengan Tuhan-Tuhan selainnya, Tuhan yang tidak boleh diingkari keberadaannya, tidak boleh dimaksiatkan ya, tidak boleh dilanggar ya aturan-aturannya. Sehingga pada saat yang sama kita diingatkan terus untuk selalu setia kepada Allah, selalu beribadah pada Allah ya, dengan salat secara rutin dalam sehari 5 waktu. Sehingga dalam surat Toha ayat 14 Allah menyatakan aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Karena itulah salat harus benar-benar khusyuk. Bahkan orang yang khusyuk bukan hanya akan membuat sahnya salat dia, bukan hanya membuat dia akan bertambah imannya dan bertambah ingatnya kepada Allah, tapi Allah juga menegaskan ya, salat yang khusyuk itu justru mengantarkan dia menjadi ahli surga Firdaus. Sehingga orang yang salatnya khusyuk ini disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah menegaskan sungguh beruntung orang yang salatnya khusyuk ya. Sungguh beruntung ya orang yang mukmin. Orang mukmin itu yang seperti apa? Yang beruntung kata Allah yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Nah, di ayat 11 dan ayat 12 Allah menegaskan mereka ada amal-amal lain setelah itu yang akan menjadikan mereka menjadi ahli surga Firdaus. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa dalam kondisi ketika terancam nyawanya harus sholat dengan khusyuk, dan apalagi ketika kita dalam kondisi aman. Dalam kondisi kita musafir sholatnya harus khusyuk,
maka apalagi ketika kita sholat di rumah harus dalam keadaan khusyuk. Nah karena itu dalam sholat ini Allah menyebutkan fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa la junubikum. Maka dengan sholat itu kita bisa terus ingat pada Allah. Ketika berdiri kita ingat pada Allah, ketika ruku kita ingat pada Allah, ketika sujud kita ingat kepada Allah. Karena sudah seringnya seperti itu kita terus ingat kepada Allah dengan sholat kita dalam sehari 5 waktu, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnahnya qobliyah dan ba'diyah, ditambah lagi ada sholat isyraq atau sholat syuruk, ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat mutlak, ada sholat hajat, ada sholat sunnah taubat, sholat istisqa, ya, kemudian ada juga sholat gerhana, ya. Nah pada saat yang sama begitu banyak macam sholat ini yang buat kita jadi akhirnya bisa berzikir terus mengingat Allah itu tidak hanya ketika kita terjaga, bahkan sampai ketika kita nanti mau berbaring, sampai ketika berdiri, ketika duduk, bahkan ketika kita berbaring. Maka pada saat kita mau tidur pun kita akan awali dengan zikir kita pada Allah. Kemudian faidza ma'nantum faqimus shalah, faidza ma'nantum faqimus shalah. Dan jika kalian sudah merasakan aman, maka tegakkanlah salat. Ya. Tegakkanlah salat, ini salat yang normal, salat yang biasa. Kalau tadinya 4 rakaat jadi 4 rakaat, ya. Kalau tadinya misalnya salat qiyamul lail, maka dia lakukan salat qiyamul lail. Katanya salat duha, dia melakukan salat duha. Ini dalam kondisi aman, tegakkanlah salat seperti dalam kondisi biasa. Kenapa? Karena kata Allah inna sholata kanat alal mu'mina kitaban mauquta. Jadi di sebelumnya Allah menyatakan salat untuk orang yang sedang berjuang, salat khauf. Di sini Allah menegaskan salat sehari-hari kita dalam kondisi aman. Bahwa salat itu sudah diwajibkan ya kepada manusia sesuai kepada orang mukmin sesuai dengan waktunya. Salat zuhur harus di waktu zuhur. Salat asar harus di waktu asar. Salat maghrib harus di waktu maghrib. Salat isya harus di waktu isya. Salat subuh pun harus di waktu subuh. Jadi jangan sampai ada salat zuhur dilakukan di waktu asar. Itu boleh dilakukan kalau dia jamak. Kalau tidak jamak ya boleh dilakukan. Jangan sampai nanti salat maghrib waktu salat isya. Padahal itu bukan jamak. Sementara yang boleh seperti itu hanya ketika ya dijamak. Jadi salat ini harus sesuai dengan waktunya. Ini harus kita perhatikan betul. Karena salat ini adalah tiang agama. Dan tiang agama ini akan semakin kokoh kalau saat dilakukan ya dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan di awal waktu, bahkan juga dengan berjamaah, maka ini akan semakin kokoh lagi tiang agama kita. Kemudian ayat 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu merasa lemah di saat kamu harus mengejar musuh. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Sesungguhnya ketika kamu merasakan menderita ya, sesungguhnya mereka juga menderita seperti kamu menderita. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, tapi kamu berharap kepada Allah dan mereka tidak berharap kepada Allah. Jadi tetap semangat dalam kondisi sulit ya, karena Allah akan berikan banyak kebaikannya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan benar. Allah menegaskan Al-Qur'an ya, yang kita baca setiap hari, kita sebut dengan mushaf, ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini benar-benar wahyunya Allah. Merupakan kebenaran diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Untuk apa? Kata Allah, litahkuma bainan nas, agar kamu bisa menetapkan hukum ya di antara manusia. Bima arakallah, sebagaimana ya yang Allah tampakkan kepadamu, sebagaimana yang Allah berikan kepada kamu. Jadi apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita itu sebetulnya yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah tidak pernah berdusta, sehingga Rasulullah tidak pernah berkhianat, sehingga Rasulullah menyampaikan apa adanya dari Allah. Artinya kita harus mengimani seluruh ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita. Karena semua ayat itu semata-mata diturunkan oleh Allah ya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita diingatkan oleh Allah, wala takul lil khainina khasima ya. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kita tentu tidak boleh, bagaimana kita harus bisa menjaga ya agar kita tidak menjadi
berkhianat, ya, tidak menjadi orang-orang yang berkhianat. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang ya berkhianat ya. Nah, kita melihat bahwa di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menjadi orang yang melakukan pengkhianatan ya. Karena apa? Membela ya orang-orang yang sudah berkhianat. Nah, di dalam ayat ini sebetulnya Allah sedang menceritakan tentang seseorang yang pernah berkhianat kepada Rasulullah SAW. Waktu itu orang ini mencuri, ya, namanya Tu'mah. Dia mencuri, kemudian hasil curiannya disimpan di rumah orang Yahudi, dan dia mengaku atau menuduh orang Yahudi lah yang mencuri. Jadi dia membebaskan diri dari kesalahannya, dan dia meletakkan harta yang dicuri itu di rumah Yahudi agar bisa menuduh orang Yahudi yang mencuri. Kemudian para keluarganya, saudaranya tahu bahwa Tu'mah ini sebetulnya dia yang mencuri, bukan orang Yahudi. Dia sampaikan pada Rasulullah, tapi dia minta Rasulullah harus membela Tu'mah dan ya menghukum orang Yahudi. Allah menegur dalam ayat ini, jangan sampai Rasulullah nanti memberikan arahan pada Rasulullah, jangan sampai membela orang yang berkhianat, kemudian justru menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini hukum yang tidak adil. Jadi hukum yang adil itu harus menghukum orang yang salah dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Inilah yang ditegakkan oleh ya Allah kepada ya Rasulullah SAW. Wastagfirillah, ya, beristighfarlah kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita ingat lagi dengan sejarah bagaimana Rasulullah sebagai satu-satunya manusia yang maksum, yang sudah dijaga oleh Allah dari segala kejahatan, maka ini diingatkan oleh Allah, seandainya ada seorang hamba biasa melakukan semacam itu pada keluarganya, membela keluarganya yang salah sehingga kesalahan itu ditimpakan pada orang lain, maka segeralah ya beristighfar, minta ampun pada Allah dan bertaubat. Karena walaupun dia sudah berbuat jahat, kalau dia bertaubat dan dia minta ampun, maka oleh Allah diampuni, bahkan diberikan banyak rahmat setelah itu. Kemudian wala tujadil anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang sudah mengkhianati diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat lagi berdosa. Sudah berkhianat, dia berdosa. Dia melakukan kebohongan dan bahkan menuduh orang lain yang bersalah. Maka ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci terhadap perilaku semacam itu dan membenci orangnya. Kemudian kita harus berhati-hati di masa-masa akhir zaman, karena salah satu tanda kiamat itu ya disebutkan bahwa yang pertama banyaknya perbuatan keji. La taqumu sa'ah hatta yadhharul fuhsh. Jadi kiamat ini tidak akan terjadi hatta yadhharul fuhsh, sampai jelas sekali terjadi banyak perbuatan keji. Perbuatan keji ya ternyata lebih tersebar daripada perbuatan ya kebaikan. Dan bahkan terbiasa dengan perbuatan keji, watafahush. Ya sudah terbiasa dengan perbuatan keji. Bahkan orang yang berbuat keji sudah tidak merasa malu, orang yang berbuat keji ini tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, tidak merasa takut karena sudah terbiasa. Ini salah satu tanda kiamat. Kemudian yang keduanya waqati'atur rahim, memutuskan silaturahim. Sampai terjadi saat ini bagaimana kakak beradik bisa berselisih bahkan sampai dibawa ke pengadilan, bagaimana ayah atau ibu ya kemudian diputuskan silaturahimnya oleh seorang anak karena ternyata permasalahan yang sebetulnya bisa didamaikan itu dibawa ke pengadilan. Nah, ini sampai terputus silaturahimnya. Kemudian orang bercerai, bagaimana saling menyakiti satu sama lain sampai juga terputus silaturahimnya. Ya, lebih dari itu bertetangga juga sampai terputus silaturahimnya, nauzubillah. Ini merupakan salah satu tanda kiamat. Yang ketiganya wasu'ul mujawarah, yaitu bertetangga dengan cara yang buruk. Bertetangga tapi tidak akur, bertetangga tapi tidak bisa berdamai, bertetangga tidak bisa saling bersaudara. Ini juga merupakan tanda akhir zaman. Bahkan sampai hatayu tamanal khain, orang yang berkhianat malah diberikan kepercayaan. Bahkan di sini disebutkan diberi amanah.
Kebalikannya ya, setelah itu orang yang amanah tidak diberikan kepercayaan, orang yang jujur yang bisa dipercaya tidak diberikan kepercayaan, tidak dipilih, tidak diangkat jadi pemimpin. Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat yang harus kita berhati-hati, jangan sampai kita tergolong pada mereka. Itulah mengapa salah satu dari yang tidak diperbolehkan oleh orang mukmin ini adalah berkhianat, karena berkhianat juga merupakan salah satu sikapnya orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah, wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Dan bahkan Rasulullah menegaskan bahwa di dalam riwayat Ahmad, orang yang tidak punya kejujuran, tidak bisa dipercaya ini tidak dianggap keimanannya. Sampai disebutkan dalam hadis itu, la imana liman la amanatalahu. Tidaklah dianggap beriman orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, karena itu maka jelaslah kalau di sini Allah menegaskan innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi berdosa. Kemudian ayat 108, yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi dari manusia, wala yastakhfuna minallah. Tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah bersama mereka ya, ketika mereka di malam hari membuat siasat tentang keputusan yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan Allah ma ya'maluna muhita, dan Allah itu meliputi apa yang mereka lakukan. Jadi dalam ayat ini manusia tidak bisa menyembunyikan sedikit pun ya keinginannya, apalagi perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun di malam yang sangat gelap gulita dalam keadaan sunyi, mereka bersama-sama untuk membuat ya keputusan rahasia yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, tapi oleh Allah tetap diketahui. Nah, sedangkan keputusan itulah keputusan yang tidak diketahui oleh Allah, maka Allah akan tentu mencatat sebagai amal buruknya. Kemudian di ayat 109, ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya. Inilah kamu ya. Inilah kamu kamu berselisih tentang pembelaannya kepada mereka fil hayatid dunya, untuk mendapatkan kesenangan dunia atau kehidupan dunia. Fama yujadilullah anhum yaumal qiyamati amma yakunu alaihim wakila. Adakah orang yang berdebat dengan Allah tentang pembelaan pada mereka itu di hari kiamat? Ya, tentu kita harus berhati-hati bahwa pada saat seperti ini Allah tidak akan mungkin membiarkan kita menentang Allah, berdebat dan Allah untuk membela mereka di hari kiamat. Amma yakunu alaihim wakila, maka pada saat itu mereka tidak akan memiliki pelindung lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita berdebat untuk membela orang yang salah, maka pada saat yang sama di sini kita tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena sama juga kita dengan berdebat dengan Allah, padahal Allah sudah melarangnya. Kemudian wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang beramal buruk atau menzalimi diri mereka sendiri kemudian beristighfar kepada Allah, tetap saja dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekalipun sudah jelas kejahatannya, ya, sudah jelas sekali kezalimannya, tapi dia bertaubat, dia beristighfar kepada Allah, Allah tetap memberikan ampunannya. Inilah maha kasihnya, maha sayangnya, maha pengampunnya Allah, maha penerima taubatnya Allah ya kepada setiap hamba yang mau beristighfar dan mau bertobat. Jadi disinilah kita diperintahkan oleh Allah, sekalipun masa lalunya kelam, masa lalunya buruk, masa lalunya jahiliyah, tapi jangan lupa bersegeralah ya untuk bisa sadar terhadap kesalahannya, kemudian beristighfar dan bertobat, Allah akan memberikan ampunannya. Kemudian di ayat 111, wa may yaksib itsman fa inna may yaksibu ala nafsi. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, sesungguhnya perbuatan tersebut ya akan kembali keburukannya untuk dirinya. Wa kana Allah aliman hakima, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dari ayat ini kita tahu, seandainya orang itu tidak mau beristighfar, tidak mau bertobat, ya bagi Allah nggak apa-apa, nggak memaksa. Tapi ingat, kata Allah, keburukan itu akan kembali akibatnya kepada dirinya. Dan Allah Maha tahu akan terus dijaga ya yang menjadi catatan buat manusia ini, tapi akan diberikan pengadilan dengan pengadilan yang sangat bijaksana. Kemudian wa may yaksib khati'atan au isman tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa isma mubina.
Di sini Allah menegaskan kembali perilaku yang tadi disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan, kesalahan atau perbuatan dosa kemudian melemparkannya, menuduhkannya kepada orang lain agar dia terbebaskan, maka kata Allah dia sudah memikul dosa yang sangat nyata. Nah, karena itu berhati-hatilah, jangan sampai kita menunda istighfar dan taubat kita, karena ya dengan keburukan tersebut kita harus menanggung akibatnya, apalagi ini dosa yang nyata dan menjadi tuduhan yang buruk untuk orang lain sehingga menjadi perbuatan dosa bagi dirinya. Kemudian selain itu kita tahu bahwa kebohongan yang dipikulkan oleh dia dan dosa yang nyata yang sudah menjadi miliknya tentu tidak dianggap sesuatu yang ringan nanti di hari kiamat. Tetap akan ada perhitungannya di hari hisab. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa sebagai seorang mukmin bersegeralah bertobat, beristighfar, karena dengan taubat dan istighfar ini sama juga dia sedang mengejar surganya. Tapi kalau misalnya dia tidak beristighfar, tidak bertobat, dia biarkan saja kejahatannya, maka seperti dia sedang mengejar nerakanya. Itulah mengapa dalam surat 3 ayat 133 Allah menyatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu menuju ampunan dan surga. Kenapa? Karena ampunan dan surga ini disediakan oleh Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang ternyata rajin beristighfar dan bertobat. Padahal subhanallah di dunia kita mau mencari tempat tinggal saja sulit sekali, sementara di sana Allah menyatakan surga itu seluas seluruh langit dan bumi. Kemudian di ayat 113-nya Allah menyatakan walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayudilluka wa mayudilluna ila anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'in wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa karena dengan rahmat dan karunia dari Allah, maka sekalipun ada sekelompok orang ingin menyesatkan kamu, membuat kamu tersesat maka pada saat yang sama mereka tidak akan bisa menyesatkan kamu, tidak akan berikan bahaya kepada kamu sedikit pun. Karena apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang ini sudah bertaubat. Orang ini sudah bertobat dan beristighfar pada Allah. Apalagi kepada Nabi Muhammad yang selalu taat pada Allah, maka pantaslah tidak akan ada orang yang akan bahayakannya, tidak akan ada orang yang menyesatkannya karena Rasulullah orang yang taat dan selalu berpegang pada hidayah. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dan ilmu atau Al-Qur'an dan sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, bahkan sudah mengajarkan apa yang kamu tidak ketahui. Karena apa? Wa kana fadlul 'alaika 'azima. Sebab Allah itu itulah merupakan karunia dari Allah untuk kamu dengan karunia yang sangat besar. Nah, jadi pada saat yang sama kita harus bisa berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis, sekaligus mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar kita dijaga oleh Quran, oleh hadis, oleh ilmu ini, sehingga Allah terus akan menjaga kita. Kemudian di ayat 114. Di ayat 114 ini Allah menyebutkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Kita di sini disebutkan tidak boleh berbisik, tidak boleh berbisik-bisik pada manusia. Karena ini akan menyakiti perasaan orang-orang yang ada di sebelahnya. Jadi tidak ada kebaikannya sedikit pun bisikan pada mereka, bisikan mereka itu. Apalagi bisikannya yang dilakukannya itu untuk membuat keputusan yang tidak oleh Allah, na'udzubillah Kecuali bisikan itu dilakukan karena ingin memerintahkan bersedekah atau berbuat baik atau untuk mendamaikan manusia yang berselisih maka pada saat yang sama ketika itu dilakukan maka tidak berdosa. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan itu, apakah dia tidak mau berbisik di tengah orang banyak, ataupun dia berbisik tapi berbisiknya untuk kebaikan memerintahkan kebaikan, atau untuk bisa melakukan kebaikan, atau untuk mendamaikan orang, maka pada saat yang sama ketika dia benar-benar mengharapkan ridha Allah, Allah akan berikan pahalanya yang besar. Kemudian ayat 115.
Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasulullah setelah dijelaskan ya kepadanya sebagai petunjuk, kemudian dia mengikuti jalan yang bukan menjadi jalan orang-orang mukmin, maka dia kemudian kami palingkan dia kepada apa yang sudah dia lakukannya dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, merupakan tempat kembali yang paling buruk. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita ini ketika sudah mendapatkan Al-Quran sebagai hidayah dari Allah dan sudah dijelaskan ya oleh Nabi kepada para sahabat, dari sahabat kepada tabi'in dan terus sampai kepada masa kita sekarang, terus turun menurun, pada saat yang sama kita jangan sampai keluar dari jalan yang harus diikuti oleh orang-orang mukmin. Karena kalau kita berpaling, na'udzubillah, Allah akan mengancam kita dengan neraka jahanam. Kemudian ayat 116-nya, inilah ayat yang terakhir pada hari ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan berikan ampunan kepada orang yang mempersekutukannya. Allah itu sudah jelas Maha Esa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka pada saat yang siapa, kalau ada orang yang persekutukannya dengan Tuhan yang lain, Allah tidak akan berikan ampunannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan berikan ampunan ya kepada selain itu kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia sudah melakukan kesesatan yang sangat jauh. Nah, dari sinilah kita harus berhati-hati, jangan sampai dalam kondisi kita sulit, sedang ada ujian, sedang ada cobaan, sedang ada fitnah, tiba-tiba kita mencari solusi tidak lari kepada Allah. Padahal Allah yang Maha Kuasa untuk ya menyelesaikan semua masalah tersebut. Kalau sampai nanti datangnya kepada ya misalnya kepada dukun, kepada peramal dan lain-lain, ini adalah perbuatan yang syirik. Jadi pada saat yang sama, kalau mencari solusinya dianggap mereka itu hebat bisa menyelesaikan solusi dari permasalahannya, maka pada saat yang sama Allah sudah menegurnya dengan ayat ini, jangan menganggap selain Allah sebagai Tuhan. Kekuasaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah tidak boleh ya kita yakini bisa dilakukan oleh yang lain. Jika kita sudah menyadari hal itu, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Allah menyebutkan ya dalam surat 2 ayat 125, dalam surat 21 ayat 25, dalam surat 21 ayat 25 Allah menegaskan la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan selain aku dan sembahlah aku. Nah, karena itu dalam ayat ini jelas sekali ibadah kita tidak boleh kita serahkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita ketika menyerahkannya kepada selain Allah, maka kita termasuk berbuat syirik, dan orang yang syirik tidak hanya tidak diterima ampunan, tidak diberi ampunan, tapi juga bahkan dalam ayat ini Allah menegaskan sudah menjadi orang yang sangat jauh sehingga kesesatannya tidak akan membuat amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat 39 ayat 65 Allah sudah menegaskan wala in asyrakta layahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, ya, maka akan terhapuslah amal-amalmu dan kamu akan jadi orang yang merugi. Nah, itulah mengapa kita harus berhati-hati dalam kondisi apapun. Kita harus berpegang kepada Al-Quran, kepada hadis, sehingga pada saat yang sama solusi itu selalu kita cari di saat sulitnya, di saat ternyata mendapatkan fitnah, ujian dan cobaannya, ya tidak keluar dari yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.